26 Juni lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai tahun 2029 mendatang, pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD RI akan diselenggarakan secara terpisah dari pemilu daerah atau pemilu lokal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu serta memperhitungkan kesederhanaan dan kemudahan bagi para pemilih dalam melaksanakan hak memilihnya masing-masing. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan waktu penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu pemilu kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat atau pemilih dalam menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu tersebut. Selain itu, dari sisi pemilih, Mahkamah juga mempertimbangkan potensi pemilih mudah jenuh dengan agenda pemilu jika masih dilaksanakan dengan model 5 kotak seperti 2024 lalu. Setelah bercermin pada praktek sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah, keserentakan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD, provinsi, kabupaten kota, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional. Namun demikian, keputusan ini menuai polemik, utamanya dari partai politik dan parlemen. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem misalnya menilai putusan MK ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Para politisi juga menilai keputusan MK melampaui kewenangannya karena dianggap memasuki ranah pembuat undang-undang atau legislatif. Polemik pun terus berlanjut, bahkan berbuntut pada upaya merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, DPR membantah jika upaya revisi itu merupakan buntut dari keputusan MK terkait pelaksanaan pemilu. Wakil Ketua DPR RI menyebut polemik dan tanggapan atas putusan MK cukup tinggi, sehingga DPR harus berhati-hati dalam memutuskan pelaksanaan pemilihan umum ke depannya. Kita kan masih mengkaji ya, DPR masih mengkaji karena ini kan polemiknya cukup tinggi juga. Ada yang menyatakan ini melanggar konstitusional, ada yang menyatakan ini tidak, ada yang menyatakan putusan MK melampaui kewenangannya, ada yang juga menyatakan tidak. Jadi memang kita berhati-hati dalam menyikapi ini. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, keputusan MK ini sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya. Sebab DPR sebagai lembaga legislatif tidak menjalankan tugasnya untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Padahal revisi Undang-Undang Pemilu merupakan amanat putusan MK sebelumnya. Kemudian menjadi fakta bahwa pembentuk undang-undang belum melakukan perbaikan pasca 2019 itu, bahkan pasca putusan 55 dari Mahkamah Konstitusi. Artinya MK di situ punya keharusan untuk memperbaiki ini, gitu ya. Dan karena DPR tidak melakukan perbaikan itu, tidak membahas itu secara serius. Menurut Perludem, keputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dinilai menguntungkan partai politik dan pemilih. Bagi parpol, akan tersedia cukup waktu untuk menyiapkan kader dan mensosialisasikan program. Sementara, para pemilih diuntungkan dengan lebih mengenal calonnya di daerah karena tidak tertimbun isu nasional. Keputusan MK ini dianggap akan menguatkan demokrasi. Salah satu penguat kenapa putusan ini sangat layak untuk dikabulkan, ya karena kita melihat bahwa semenjak ada pemilu serentak seperti model 2019 dan 2024, angka tidak sahnya suara pemilih itu kan meningkat secara konsisten. Ya salah satu faktor utama karena pemilih jenuh gitu ya. Belum lagi isu-isu yang tertimbun dan sebagainya. Pelaksanaan pemilu sendiri harus diakui tidak sempurna dan banyak masalah. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh. Iwan Hermawan, Arif Tidiawan, Jakarta.